Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah belajar chapter 1 page 1 until page 7. Nah, sekarang dilanjutkan dengan page 8 until page 13. Silakan disimak. Kita mulai dengan fractions. Nah, ini definisinya bisa dibaca sendiri. Jadi fraction adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, di mana A adalah integer dan B adalah counting number. For example, P over Q. P is called the numerator of the fraction. Numerator di sini artinya adalah pembilang. Q is called the denominator of the fraction. Denominator di sini artinya adalah penyebut. If the numerator less than the denominator, then P over Q is a proper fraction. Nah, artinya adalah jika pembilangnya kurang dari penyebutnya, maka P per Q disebut dengan pecahan sejati. Lalu, if the numerator more than the denominator, then P over Q is an improper fraction. Jika pembilangnya lebih dari penyebutnya, maka pecahan ini disebut dengan pecahan tak sejati. And then ada 3 and 1 over 4 is a mixed numbers because it contains number part and fractional part. Jadi mixed numbers di sini artinya adalah pecahan campuran karena dia terdiri dari satu bilangan utuh dan satu bilangan pecahan. Kita lanjutkan dengan saying fractions, yaitu cara membaca pecahan. Di sini ada setengah. Setengah bisa dibaca dengan a half atau 1 half. Kemudian 1/3 bisa dibaca a third atau 1 third. 1/4 bisa dibaca dengan a quarter atau 1 quarter. Jadi dipilih salah satu, atau dengan 1, lalu belakangnya mengikuti. Kemudian 5/6 bisa dibaca dengan 5/6 atau 5/6. Jadi gunakan saja mana yang lebih Anda pahami. Daripada mengarang tapi lalu salah, gunakan aja yang Anda pahami. Misalkan pahamnya kalau dengan menggunakan over, ya udah pakai aja over, nggak perlu maksa-maksa pakai kayak gini 5/6 tapi ternyata penulisannya salah, maka nanti malah salah hasilnya. Lalu di bawah ini ada 22 plus X all over 7. Nah, karena pembilangnya ini terdiri dari sebuah penjumlahan, maka diberi tambahan all, artinya semua pembilangnya itu dibagi dengan 7. Kalau tidak Anda tambahin dengan all, nanti anggapannya yang dibagi 7 hanya X-nya saja, maka diberi tambahan all, artinya yang Anda baca di depannya itu semuanya dibagi dengan 7. Lalu ada mixed numbers, 13 and 3/4. Nah, 3/4 per 4 ini tadi kan. Nah, misalnya Anda nggak hafal quarter, nggak hafal third, nggak hafal half, ya nggak apa-apa, gunakan aja 13 and 3/4. Jadi gunakan aja yang Anda pahami. Kemudian di sini ada 0,3. Jadi di dalam bahasa Inggris penulisannya, kalau titik itu malah menunjukkan koma,
Sedangkan kalau koma itu malah menunjukkan titik. Di sini ada 0,3, maka membacanya nav.3 atau 0.3 atau bisa juga o.3. Jadi dipilih aja salah satu. Lalu di bawahnya ini ada 3,056, maka dibaca 3.056. Misalkan saya mau baca 3.056 juga boleh. Jadi untuk nolnya ini ada 3 pilihan. Lalu yang bawah ini ada 273,856, maka membacanya 273.856 gitu. Kemudian di sini ada practice. Number 1, read out the following fractions. Jadi kita disuruh membaca. Yang ini yang pertama A, 2/5, membacanya 2/5. B, 3/4, membacanya 3/4. Yang C, 5/8 dikali 1/4 sama dengan 5/32. Membacanya 5/8 multiplied by 1/4 is equal to 5/32. Yang D, 2.5 divided by 9/10 is equal to 3/2/5. Yang E, 1/9 subtracted by 1/8 is not equal to 1/24. Lalu di sini ada divisibility atau keterbagian. Jadi ada pasangan 4 dan 12. Di sini bisa diartikan dengan 12 is divisible by 4. Artinya 12 itu bisa dibagi dengan 4. Kemudian bisa juga 12 is a multiple of 4. 12 adalah hasil perkalian dari 4. Kemudian ada 4 divides 12. Jadi 4 itu bisa merupakan hasil bagi dari 12. Lalu ada 4 is a factor of 12. Jadi 4 itu faktor dari 12. And then di sini ada 15 is not divisible by 4. Artinya 15 itu tidak bisa dibagi oleh 4. If 15 divided by 4, then the quotient is 3 and the remainder is 3. Jika 15 itu dibagi dengan 4, maka hasil baginya itu adalah 3 dan mempunyai sisa 3. Lalu di sini ada prime numbers. Prime numbers artinya adalah bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Every numbers is divisible by 1 and itself. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. These factors, 1 and itself, are called improper divisors. Jadi faktor ini, pasangan ini, 1 dan bilangan itu sendiri disebut dengan improper divisors. Prime numbers are numbers that have only improper divisors. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya improper divisors. Jadi 1 dan dirinya sendiri. Jadi cuman itu aja pasangannya, faktornya. For example, 5 is a prime number,
but 9 is not a prime number or a composite number. Jadi 5 itu adalah bilangan prima karena dia faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. But 9 is not a prime number. Tapi 9 itu bukan bilangan prima, maka 9 ini disebut dengan composite number atau bilangan komposit. Next ada common divisors. For example, 1, 2, 3, 4, 6, and 12 are divisors or factors of 12. Maka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari 12 atau pembagi dari 12. Lalu 1, 3, 5, and 15 are divisors of 15. Maka 1, 3, 5, dan 15 adalah pembagi dari 15. Lalu 1 and 3 are common divisors of 12 and 15. Jadi 1 dan 3 itu adalah pembagi yang sama dari 12 dan 15. Coba dilihat kan, dari faktor 12 dan 15 di atas itu tadi, yang sama kan hanya 1 dan 3 yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Maka 1 dan 3 itu disebut dengan common divisors atau pembagi yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan tersebut. Kemudian 3 is the greatest common divisor of 12 and 15. 3 itu adalah pembagi yang terbesar dari 12 dan 15. The last ada common multiples. For example, 5, 10, 15, 20, and 25 are multiples of 5. Jadi 5, 10, 15, 20, dan 25 itu adalah kelipatan dari 5. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20, 24 are multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah kelipatan dari 4. Kemudian disederhanakan lagi, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 are 4 first multiple of 5. Jadi bilangan tersebut itu tadi adalah 4 kelipatan 5 yang pertama. Jadi 5 kelipatan 4 kelipatan yang pertama. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20 are 5 first multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20 adalah 5 kelipatan yang pertama dari 4. Lalu 20, 40, 60 are common multiples of 4 and 5. Jadi misalkan itu bilangannya dilanjutkan ya, akan ketemu bilangan ini 20, 40, dan 60. Common multiples artinya adalah kelipatan yang sama. Jadi kelipatan yang sama antara 4 dan 5 itu adalah 20, 40, 60, dan seterusnya. Dan seterusnya itu artinya kalau dicari lagi akan ketemu lagi. Maka 20 is the least common multiple of 4 and 5. Jadi 20 itu yang paling kecil. Jadi kelipatan yang sama yang paling kecil antara 4 dan 5. Nah, itu tadi adalah lanjutan pemaparan dari chapter 1 minggu lalu. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda, dan saya mohon maaf apabila mungkin ada kekeliruan dalam tutur kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.